Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afan, NIM 105421 102419. Pada kali ini saya akan menjelaskan modul 1, skenario nyeri dada, yang dimana kami dibimbing oleh Dr. Tutor, Dr. Nelly, Master Kesehatan, Spesialis Patologi Klinik. Pertama, saya akan membacakan skenario-nya, yang dimana seorang laki-laki berusia 59 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan nyeri dada yang pertama kali dirasakan sejak 1 hari yang lalu. Memberat 2 jam sebelum masuk rumah sakit, disertai keringat dingin dan mual. Nyeri dirasakan seperti dada tertindih, riwayat menderita diabetes mellitus sejak 10 tahun. Terapi metformin tidak rutin. Nah, yang pertama saya akan membahas aspek sentral dari skenario tersebut, yaitu anatomi, yang dimana di sini saya memasukkan gambar jantung jantung yang berada pada rongga dada atau di toraks, rongga toraks, yang dimana jantung cenderung terletak pada sisi kiri, kemudian jantung dikelilingi oleh pembuluh darah yang besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Kemudian di dalam jantung terdiri dari 4 ruang jantung, yang dimana ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Kemudian dari fisiologinya itu fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, penyediaan berbagai bahan nutrisi dan oksigen ke sel dan jaringan dan membuang hasil metabolisme. Kemudian yang kedua, transport berbagai bahan dari satu organ ke organ yang lainnya, misalnya itu hormon, enzim, antibodi, dan sitokin. Kemudian yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh melalui pengaturan konsentrasi air dan ion pada sel dan jaringan. Nah, di sini kita lihat ada 2 gambar tentang aktivitas listrik jantung. Yang pertama itu ada potensial aksi pada sel kontraktil, yang dimana sel kontraktil ini sel yang membentuk 99% sel-sel otot jantung yang bekerja secara mekanisme memompa darah. Ini normal tidak memicu potensial aksinya sendiri. Kemudian kedua ada gambar potensial aksi pada sel autoritmik, yang dimana sel autoritmik ini yaitu sel yang jumlahnya sedikit namun memiliki peran yang sangat penting dan tidak berkontraksi, tetapi khusus untuk memulai dan menghantarkan potensial aksi yang menyebabkan kontraksi sel-sel jantung kontraktil. Kemudian di sini ada sel jantung kontraktil khusus yang mampu melakukan autoritmisitas terletak di tempat-tempat berikut ini. Yang pertama kita bisa lihat dari sumber listrik, yaitu S anode yang menuju ke AV node, kemudian AV node menuju ke berkasis, kemudian berkasis bercabang menjadi 2 menuju ke serat Purkinje. Kemudian bisa kita lihat di sini juga ada gambar siklus jantung, yang dimana siklus jantung itu terdiri dari periode sistol, yaitu kontraksi dan pengosongan, dan diastol, relaksasi dan pengisian yang bergantian. Kontraksi disebabkan oleh penyebaran eksitas ke seluruh jantung, sementara relaksasi mengikuti repolarisasi otot jantung. Atrium dan ventrikel menjalani siklus sistol dan diastol secara terpisah, kecuali kata sistol dan diastol merujuk kepada apa yang terjadi di ventrikel. Nah, kemudian di sini ada histologi, yang dimana lapisan pelapis jantung, itu ada endokardium yang mencakup endotel dan jaringan ikat subendotel penyokongnya. Penyokongnya lapisan mioelastis tengah sel otot, polos dan jaringan ikat, dan lapisan jaringan ikat lebih dalam dengan berbagai ketebalan yang disebut lapisan subendokardial. Kemudian biokimianya yaitu di sini metabolisme normal otot jantung, yang dimana otot jantung identik dengan otot skelet, otot lurik pada sistem tersebut. Kemudian berbeda dengan otot skelet, pada otot jantung kontraksi berirama. Kemudian sistem tubular T berkembang. Otot jantung sedikit mengandung kalsium, kemudian kontraksi lebih sedikit, dan otot jantung tergantung kalsium ekstraseluler. Nah, kemudian jika otot tidak mendapat kalsium, akan berhenti berdenyut selama 1 menit. Dan bila kalau otot skelet itu tidak mendapatkan kalsium, dia tetap akan berkontraksi. Kemudian dalam hal ini AMP siklik berperan penting. Perannya yaitu memodulasi kadar intraseluler kalsium. Nah, selanjutnya di sini ada aterosklerosis, yang dimana aterosklerosis yaitu mengerasnya pembuluh arteri. Penyebab deposit lipid umumnya kolesterol ester. Lokasi jaringan ikat terjadi pada penderita diabetes mellitus, nefrosis lipid, dan hipotiroidisme. Nah, selanjutnya di sini ada informasi lain kita
yang laki-laki umur 9 tahun, kedua keluhan nyerda yang pertama kali sejak 1 hari yang lalu, yang ketiga keringat dingin dan mual. Keempat, nyerda dirasakan seperti dada tertindih, dan yang kelima, riwayat menderita diabetes mellitus sejak 10 tahun yang lalu. Metformin tidak rutin. Nah, di sini kita lihat gambar EKG dari pasien. Yang pertama di sini kita lihat iramanya sinus normal yang berasal dari SA node. Kemudian frekuensinya 78 kali per menit yang kita hitung dari interval R ke R. Atau bisa juga kita hitung dari interval P ke P. Kemudian kita lihat di sini adanya abnormalitas pada ST, yaitu adanya ST elevasi di lead 2, lead 3, dan AVF. Nah, sehingga kita bisa interpretasikan ini termasuk infark miokard atau karena ada ST elevasinya atau STEMI. Nah, hubungan informasi lain dengan aspek sentral yaitu diabetes mellitus terbagi menjadi 3, ada hiperglikemia, asam lemak berlebih, dan resistensi insulin. Kemudian ini ciri khasnya tekanan oksidatif, aktivitas protein kinase, produksi AGEs atau advanced glycation and product atau produk akhir dari glikasi lanjutan. Nah, kemudian di sini ada faktor risiko yang penting, yang dimana faktor risikonya itu ada umur. Biasanya ini sering terjadi pada umur yang lebih dari 45 tahun. Kemudian jenis kelamin, biasanya juga sering terjadi pada laki-laki. Kemudian lama diabetes mellitus, biasanya yang ini 5-10 tahun itu lebih banyak yang menderita. Kemudian, nah ini atau mekanisme nyeri dada. Yang pertama, adanya diabetes mellitus, kemudian kadar glukosa darah meningkat sehingga dalam waktu lama gula darah menjadi pekat, dan pengendapan atherosclerosis pada arteri koroner, suplai darah ke jantung tidak cukup sehingga terjadi iskemia, dan situlah terjadi nyeri dada. Nah, hipotesis yang kami dapatkan itu ada infark miokard, terjadi STEMI dan STEMI, dan ada pun perikarditis, yang dimana usia 59 tahun itu semua bisa termasuk dari ciri-ciri penyakit tersebut. Yang di sini yang lebih spesifik yaitu adanya ST elevasi pada STEMI. Kalau NSTEMI itu depresi, kalau perikarditis itu ada ST elevasi kecuali AVR dan AV1. Kemudian kalau perikarditis dia itu tidak ada keringat dingin, tidak ada mual, dan tidak ada diabetes mellitus. Nah, sehingga langkah diagnosis yang kita ambil yaitu yang pertama, kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu, ini sangat penting. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penunjang, yaitu EKG, fototoraks, laboratorium, dan ekokardiografi. Nah, kemudian jika pasien tersebut mengalami NSTEMI, maka kita harus melakukan pemeriksaan marker jantung. Nah, ini contoh gambar EKG dari STEMI, adanya terlihat ST elevasi. Nah, NSTEMI itu adanya ST depresi, dan ini perikarditis, contoh EKG. Nah, penata laksanaan yang dilakukan yang pertama itu di fase akut di UGD, kemudian fase perawatan insentif 2x24 jam, dan fase perawatan biasa. Kemudian edukasi yang dilakukan kepada pasien yaitu kita edukasi gizi dan pola makannya, kemudian kita edukasi faktor resiko terhadap pasien, kemudian kita edukasi gaya hidup yang sehat, dan mengedukasi obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.